Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Bapa. Di pagi hari ini kami rasakan sukacita dan sejahtera yang daripada-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat waktu dan kesempatan hari ini. Oleh karena kasih-Mu lah Tuhan, kami boleh ada di rumah gereja ini. Kami mau bersama-sama menaikkan puji-pujian kami kepada Engkau. Engkaulah satu-satunya Allah kami. Engkaulah Yesus Tuhan yang kami sembah di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang beracara, Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan atas ibadah kami. Engkau mengurapi kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Lawat kami Tuhan di dalam ibadah ini, mengalami lawatan kuasa-Mu, mengalami perjumpaan dengan Engkau, mengalami Tuhan pertumbuhan di dalam Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami untuk menaikkan puji-pujian kami kepada Engkau. Sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Engkau Allah yang mulia. Oleh sebab itu Tuhan, layakkan kami anak-anak-Mu menaikkan puji-pujian dan sembah kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bungkus ibadah ini dengan darah-Mu yang kudus. Tidak kami izinkan segala kuasa-kuasa, roh-roh kegelapan, iblis setan, pembunuh darah, kuasa-kuasa yang mencoba-coba mengambil bagian dalam ibadah ini. Kami bersepakat mengikat, menolak, mematahkan, menghancurkan segala kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Darah Yesus yang berkuasa bagi kami, bahkan di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudaraku terkasih, kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami bawa hidup kami menghormati. Terima kasih
Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas lawatan-Mu ya Tuhan. Kami dapat berkumpul pada pagi hari ini ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkaryalah bagi kami Tuhan. Urapi kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus ya Tuhan menjamah kami, mengurapi kami. Biarlah api-Mu ya Tuhan menyala-nyala di hati kami Tuhan Yesus, mengurapi kami Tuhan. Begitu juga ada suatu oknum yang tidak berkenan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sepakat bersatu hati mengikat mata hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati warga kami yang di sekitar sini Tuhan, buka belakang Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus menjamah mereka Tuhan Yesus, menjamah pribadi mereka Tuhan, melembutkan hati mereka yang keras, menjamah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami jemaat ya Tuhan Yesus, yang datang dengan sakit, yang datang dengan pergumulan Tuhan Yesus. Dalam Kau menjamah, Kau menyembuhkan ya Tuhan, Kau melepaskan daripada segala pergumulan yang ada Tuhan Yesus. Dan dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia ya Tuhan Yesus. Kau menjamah pemimpin kami, presiden dan wakil presiden kami Tuhan Yesus. Kau memberikan mereka hati yang takut akan Engkau Tuhan Yesus, memimpin dengan bijaksana Tuhan, tidak memandang satu agama pun ya Tuhan Yesus, tidak memandang harta dan kekayaan Tuhan Yesus. Biarlah mereka memimpin dengan hati yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Kau menjamah setiap anggota dewan, Kau menjamah setiap pemerintah yang ada Tuhan Yesus. Biarlah mereka berjalan bekerja dengan sebaik mungkin untuk membangun negara Indonesia dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kota kami Palangkaraya Tuhan Yesus. Kota Palangkaraya Tuhan Yesus. Kau lepaskan belenggu-belenggu yang ada di kota Palangkaraya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus. Kau lawan Palangkaraya Tuhan. Menjamah setiap warga kota Palangkaraya Tuhan Yesus yang datang kepada-Mu, puji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja kami Tuhan Yesus, gereja Marigas Lubuk Buaya Tuhan. Kami berkati gereja kami Tuhan, berkati tanah tempat kami membangun gereja kami Tuhan. Kau memberikan kami tanah Tuhan, kami dapat membangun gereja kami Tuhan Yesus. Jauhkan tanah kami dari sengketa apapun Tuhan. Bila kami dapat mendirikan, di mana kami mendirikan itu dan kalau mau tidak dapat mencapai. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami, Tandung Kamu Tuhan Yesus. Kau memberkati desa Tandung Kamu Tuhan. Kami Kau menjamah setiap masyarakat desa Tandung Kamu. Mereka dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati gereja Tandung Kamu Tuhan. Tambah-tambahkan lagi Tuhan itu juga. Terima kasih Tuhan, jemaat yang ada di sana Tuhan Yesus. Senantiasa menjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatalah bagi kami. Kuatkan kami Tuhan Yesus, pasukan perlindungan kami Tuhan. Tiada pun yang dapat melewatkan dia daripada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa sesuai dengan ajaran Alkitab-Nya Tuhan. Doa Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau yang punya kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Ada sukacita? Mari kita bagi berdiri kita naikkan pujian dengan sukacita yang berglori. Amin. Haleluya. Kami datang bawa pujian. Dengan bersorak lagi, dengan gembira, dengan berglori. Amin. Kami datang bawa pujian. Yeah.
ya. Kita berdoa ya. Ya, baiklah, kita bersama-sama berdoa dan mengangkat tangan bagi anak-anak kita ini, mereka mau masuk dalam ibadah sekolah hidup mereka. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur kami boleh bersama di tempat ini ya Tuhan, bahkan bersama anak-anak kami ya Tuhan. Di tempat ini kami akan terpercaya oleh kemurahan Tuhan, kasih Tuhan menuntun di setiap kami, bahkan anak-anak kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak ini ya Tuhan, pada anak-anak ini ya Tuhan, dalam bimbingan, dalam lindungan peliharaan Tuhan, dalam kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan, mereka mau masuk dalam ibadah sekolah minggu mereka ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka ya Tuhan, bahkan kami tidak izin kuasa apa bentuk apapun ya Tuhan mau mengganggu pengertian mereka dan mengganggu perhatian mereka ya Tuhan, yang tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan, apa yang kakak mereka yaitu yang mengajar mereka dalam sekolah minggu dalam firman Tuhan. Tuhan alihkan hidup mereka, pengertian mereka, kerinduan mereka kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun kuasa itu ya Tuhan, kuasa kegelapan, kuasa keturunan apapun, tidak dengar-dengaran Tuhan akan Tuhan, apapun kuasa ya Tuhan mau ambil bagian dalam kehidupan anak-anak kami ini, bersatu hati kami tolak, kami ikat kuasa itu di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, berikan anak cucu kami ini ya Tuhan, mereka mengenal Tuhan, mereka takut akan Tuhan dalam hidup mereka, masa depan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhlah hidup mereka ya Tuhan dari apapun kegelapan dunia ini, mau ambil bagian dari kehidupan mereka, apapun kuasa ya Tuhan, kuasa dunia ini ya Tuhan, mau ambil perhatian mereka, karena Tuhan Yesus pegang hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah sekolah minggu mereka dari awal, pertengahan, sampai mereka selesai ya Tuhan. Biar ya Tuhan, mereka yang mereka dengar dari kakak-kakak mereka ya Tuhan, itulah mereka bisa simpan dalam hati mereka, menjadi ingat yang peringatan yang kuat dalam hidup mereka, dalam firman Tuhan apa yang mereka dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup mereka, serahkan ibadah mereka. Bersama-sama kami berkata haleluya, amin. Bapak Ibu, ada firman Tuhan yang mengatakan, firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalanku. Amin. Untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kita dan buka telinga kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan, karena firman itulah yang dapat mengubahkan hidup kita, karena firman itulah yang membentuk karakter kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Haleluya. Kami datang kepadamu ya Tuhan, berserah penuh kepada Bapa di surga. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan, sebab hanya Engkau yang memberikan hidup bagi kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berfirmanlah bagi kami Bapa. Hati kami siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami Tuhan Yesus. Kiranya Roh-Mu yang kudus Tuhan, yang berkarya dalam hidup kami, membawa hidup kami kepada kebenaran-Mu. Bentuk kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya. Angkat firman. Daya seperti Engkau, begitu
kekasihku, Kaulah Tuhan, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seruan seru doaku. tiada yang seperti Yang seperti Engkau, begitu kasih begitu mengasihiku. Kau Tuhan semua. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Ku percaya Tuhan ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku.
Terima kasih. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami memuji penyembahan kami. Terima kasih untuk kesempatan ini ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman siang hari ini dalam tangan-Mu. Kami berdoa biar Roh Kudus yang berbicara bagi setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Allah kami kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Semua yang rindu dan haus akan firman Tuhan, mari sama-sama saya katakan amin. Berikan kemudian yang menyambut Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita mau dengarkan kesaksian ya, dari keluarga Pak Robina. Silakan Bapak atau Ibu yang mewakili bersaksi. Waktu dan kesempatan kami berikan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Silakan berdoa kan Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri kita. Komiknya disuruh ke aku. Halo. Puji Tuhan, selamat bergabung Pak Ferdinand dan Ibu menjadi jemaat bersama kita Gereja Lumbung Pelayan di tempat ini. Amin. Mari kita bertumbuh bersama, melayani Tuhan bersama, ya, saling meneguhkan, menguatkan bersama sebagai jemaat Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa langkah-langkah kita semua diatur oleh Tuhan. Amin. Setiap langkah-langkah kita diatur oleh Tuhan. Banyak kesaksian ya dalam kehidupan kita dan semua Tuhan yang mengaturnya. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas pasal 6 ayat 38. Mari kita belajar bersama Bapak Ibu sekalian. Amin. Lukas 6 ayat 38. Mari kita belajar bersama dari firman Tuhan yang luar biasa ini. Lukas 6 ayat 38. Kalau sudah ketemu, kita akan bacakan bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku yang dikasihi Tuhan yang luar biasa. Kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan dengan kuat, dengan lantang. Haleluya. Lukas 6 ayat 38. 3, 2, 1. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam beribahanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Katakan amin. Oh, silakan duduk Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya berikan judul firman Tuhan yang akan saya bagikan buat kita adalah berilah maka kamu akan diberi sampai berkelimpahan. Berilah maka kamu akan diberi sampai berkelimpahan. Bapak Ibu saudaraku, dalam ayat firman Tuhan ini didahului dengan satu kata yang berkata berilah. Nah Bapak Ibu, tidak mungkin kita memberikan sesuatu yang tidak ada pada kita. Tidak mungkin kita membagikan sesuatu yang tidak ada pada kita. Nah kabar baiknya Bapak Ibu saudara sekalian bahwa pada saat Tuhan memanggil kita, pada saat Tuhan memilih kita menjadi anaknya, Dia mengaruniakan kepada kita karunia dan Dia mengaruniakan kepada kita talenta. Kalau Bapak Ibu membaca dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30, bagaimana seorang Tuhan memanggil hamba-hambanya. Dia memanggil hamba-hambanya. Lalu hamba-hambanya datang dan dia mempercayakan kepada hamba yang pertama, dia percayakan 5 talenta. Kepada hamba yang kedua dia mengaruniakan 2 talenta. Dan
Dan kepada hamba yang ketiga, dia mengaruniakan 1 talenta. Tuhan yang baik itu, Bapa yang baik itu, Allah yang baik itu mengaruniakan talenta itu dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ada sesuatu yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Karena sejak awal Tuhan sudah memberikan kepada kita karunia dan talenta itu. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus, kalau Bapak Ibu baca sekali lagi dalam Matius itu, pada saat dia mempercayakan 5 talenta kepada 1 orang hambanya, maka yang menerima 5 talenta itu dia segera pergi menjalankan talenta itu. Dia kerjakan itu, dia lakukan itu dengan maksimal. Lalu hamba yang kedua juga dipercayakan 2 talenta. Dia juga bergegas pergi menjalankan talenta, menjalankan karunia itu dengan baik. Lalu datanglah hamba yang ketiga yang dipercayakan 1 talenta. Tapi apa yang dia lakukan? Dia sembunyikan talenta itu. Dia gali tanah, dia kuburkan talenta yang 1 itu. Sampai pada satu saat Tuhan itu datang kembali, bertanya, meminta pertanggungjawaban dari karunia, dari talenta yang sudah dipercayakan kepada hambanya. Pada saat Tuhan itu datang, dia memanggil hamba-hambanya itu kembali. Yang datang dengan 5 talenta tadi, dia berkata, Tuhan, lihat Tuhan, 5 talenta Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepadaku, lihat, sudah menghasilkan 5 talenta. Artinya dia berhasil, amin. Lalu datanglah hamba yang kedua. Dia datang dan berkata, Tuhan, ini talenta Tuhan yang Tuhan percayakan 2 talenta, sudah menghasilkan 2 talenta. Dia berhasil, amin. Lalu datanglah hamba yang ketiga dan berkata, Tuhan, ini talenta Tuhan yang Tuhan percayakan kepadaku 1 talenta. Lalu Tuhan itu marah. Mengapa hanya 1 talenta? Seharusnya kalau kamu tidak menjalankannya, kamu akan memberikan kepada orang lain supaya talenta itu tidak menghasilkan. Lalu dia berkata bahwa kepada hamba yang tadi menghasilkan 5 talenta menjadi 10 talenta, kamu akan menerima kepercayaan yang lebih besar. Kamu sudah setia dalam perkara yang kecil, kamu menerima tanggung jawab dalam perkara yang besar. Lalu datanglah hamba yang kedua yang tadi menerima 2 talenta dan mendapatkan hasil 2 talenta lagi sehingga mendapatkan 4 talenta. Dan dia berkata, hai hambaku yang baik dan setia, kamu telah setia dalam perkara yang kecil, kamu akan diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Lalu hamba yang ketiga yang tidak menghasilkan apa-apa tadi, Tuhan berkata, ambillah talenta yang ada padanya, berikan kepada yang 10 talenta dan buang dia ke dalam api yang tidak terpadamkan. Hamba yang jahat. Ini menggambarkan bahwa dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu saudara sekalian, ada karunia, ada talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberikan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bicara tentang memberi ini, Bapak Ibu saudara sekalian, bukan hanya berbicara tentang uang kita. Karunia talenta yang kita miliki, yang Tuhan berikan kepada kita, kita usahakan itu, kita kerjakan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amen. Kita punya karunia masing-masing, kita punya talenta masing-masing, Bapak Ibu saudara sekalian. Ada yang punya karunia untuk melayani Tuhan. Ada yang punya karunia untuk menyanyi, menyembah Tuhan. Lakukan itu dengan baik. Pada saat Bapak Ibu lakukan itu dengan baik, sebagai seorang pemuji Tuhan, maka saat saudara melakukan itu, mengerjakan itu dengan serius, mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan tambahkan kekuatan yang baru. Tuhan berikan hikmat yang baru. Tuhan memberikan kapasitas yang baru untuk kita mengerjakan pujian penyembahan itu lebih lagi. Dan banyak orang diberkati melalui karunia kita sebagai pemuji, sebagai penyembah bagi Tuhan. Amin. Kuncinya adalah dia harus memberi. Dia sudah menerima karunia itu. Tidak boleh karunia itu hanya diam saja. Tidak boleh karunia itu dipendam. Tidak boleh karunia itu dikuburkan.
tapi harus dikerjakan, harus dikobarkan supaya orang lain diberkati melalui hidup kita, dan kita yang memberi tidak akan pernah menjadi kekurangan. Justru saat kita memberi itu, saat kita lepaskan karunia itu, maka kita akan semakin ditambahkan, dan orang lain semakin banyak diberkati. Amin. Mungkin Bapak Ibu punya karunia untuk berbicara, karunia untuk menyampaikan firman. Tidak boleh karunia itu didiamkan begitu saja. Tidak boleh karunia itu disembunyikan atau ditutup dalam tanah, dikubur dalam tanah. Tapi karunia itu kita lakukan, kita kerjakan, dan orang lain diberkati melalui apa yang kita sampaikan. Orang lain diberkati melalui firman Tuhan yang kita bagikan. Orang lain diberkati melalui firman Tuhan yang kita sampaikan. Orang lain diberkati, kita juga semakin ditambahkan oleh Tuhan. Itulah kata firman Tuhan, bahwa pada saat kita mau beri, maka kita juga akan diberi. Amin. Saat kita mengerjakan karunia itu, saat kita menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, saat kita melakukan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, maka orang lain diberkati dan hidup kita, kapasitas kita semakin ditambahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu prinsip kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah berilah, maka kamu akan diberi. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan sesuatu, Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin kita punya karunia, orang yang punya usaha yang baik, usaha yang bagus, pekerjaan yang bagus, usaha yang mantap, penghasilan yang besar, dana biaya yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepada kita. Saat Tuhan itu percayakan kepada kita, lalu kita berikan menjadi berkat bagi banyak orang, bukan tambah miskin, tapi Tuhan akan terus tambahkan. Tuhan akan terus tambahkan dalam hidup kita. Orang lain diberkati, maka hidup kita juga diberkati. Amin. Sampai hari ini Tuhan, Bapak Yesus tidak pernah Tuhan Yesus itu membiarkan orang yang memberi. Dia memberi, maka dia akan diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah. Hanya itu satu persoalan. Kita kadang-kadang menutup, kadang-kadang berpikir dengan secara logika kita. Tapi hari ini kita diajarkan untuk belajar dari prinsip kebenaran firman Tuhan. Saat kita memberi, bukan kita tambah kurang. Pada saat kita memberi, bukan kita tambah miskin. Tapi saat kita memberi, justru maka kita akan diberi. Amin. Seperti pipa, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu punya pipa landing di rumah atau Hitachi. Nah, kalau sumbatannya mampet, maka airnya berhenti mengalir. Tersumbat, tertutup ujungnya, tidak bisa mengalir. Maka tersumbatlah, tidak bisa mengalir air itu. Tapi pada saat sumbatan itu dibuka, maka air itu mengalir, mengocor dengan deras. Karena sumbernya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Sumbernya adalah daripada Dia. Maka pada saat kita memberi, pada saat kita melepaskan karunia yang Tuhan percayakan bagi kita, pada saat kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan bagi kita, maka orang-orang lain diberkati dan hidup kita juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Alkitab mencatat, berilah maka kamu akan diberi dengan ukuran yang baik. Ukuran yang baik, Bapak Ibu saudara, bukan ukuran yang sembarangan. Pada saat kita memberi, maka yang membalas itu adalah Bapa kita. Berilah maka kamu akan diberi. Yang memberi itu adalah Bapa kita, Tuhan kita yang punya segala. Jadi bagian kita adalah mudah, melayani saja, lakukan saja apa yang dipercayakan kepada kita. Maka bagian Tuhan adalah Dia yang akan mencurahkan dengan takaran yang baik, dengan ukuran yang baik, dengan ukuran yang dipadatkan, dengan ukuran yang digoncangkan dan tertumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam limpahan. Apa itu limpahan? Limpahan itu adalah pakuan kita dalam hidup kita, akan dicurahkan. Satu kuncinya, bagian kita adalah karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita jalankan apa yang dipercayakan kepada apa yang ada pada kita. Kita lakukan itu, kita kerjakan itu, sehingga orang lain diberkati dan hidup kita juga diberkati secara berkelimpahan. Amin. Hari ini kita belajar, Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa kita harus memberi, mengapa kita harus murah hati. Hari kita belajar, Bapak Ibu saudara sekalian,
Hal yang pertama, mengapa kita harus memberi, mengapa kita harus murah hati? Karena Bapak kita, Bapak yang murah hati. Amin. Mengapa kita memberi, mengapa kita murah hati? Karena kita punya Bapa yang murah hati. Lukas 6 ayat 36 demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Tahukah saudara, visi kita adalah, visi gereja kita adalah menjadi seperti Kristus. Artinya apa? Bahwa setiap pribadi kita memiliki karakter Kristus, memiliki hati-hatinya Kristus, memiliki kerinduannya Kristus. Apa yang dipikirkan Kristus itulah yang kita pikirkan dalam firman Tuhan. Jadi kemurahan hati ini adalah karakter Bapa kita di surga. Kemurahan hati ini adalah karakter Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu dia mengajarkan kalau Bapa kita murah hati, saudara dan saya harus menjadi pribadi yang murah hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Tahukah saudara, murah hati ini adalah buah dari Roh Kudus. Amin. Kalau Bapak baca dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23, maka salah satu dari buah Roh itu adalah kemurahan. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan. Artinya apa? Kalau kita menjadi pribadi yang murah hati, itu karena kuasa Allah, kuasa Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Nah, bagaimana caranya supaya kuasa Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita, tinggal dalam hidup kita? Alkitab mencatat dalam firman Tuhan berkata bahwa 1 Korintus 6 ayat 17. Coba baca. 1 Korintus 6 ayat 17. Coba salah satu dari kita untuk membacakannya. 1 Korintus 6 ayat 17. Coba baca, Kak. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Artinya kalau kita rindu dalam hidup kita ada buah Roh Kudus, kita harus mengingatkan diri kita kepada Dia. Mengikat artinya punya hubungan yang dekat. Mengikat artinya dekat dengan Dia, punya persekutuan dengan Dia, menyatu dengan Dia. Karena firman Tuhan berkata siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kita tidak akan mampu menjadi pribadi yang murah hati. Kita tidak akan bisa dalam hidup kita itu mengalir buah Roh Kudus kalau kita tidak memiliki persekutuan dengan Bapa. Kalau kita tidak memiliki ikatan dengan Dia. Tapi kabar baiknya adalah Dia yang sudah menebus saudara dan saya. Dia sudah membeli kita dengan harga yang harus dibayar. Dan kita menyerahkan hidup kita menjadi percaya kepada Dia. Nah, orang-orang yang percaya kepada Dia itulah orang yang memiliki ikatan dan hubungan dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mengutus Roh-Nya yang kudus dalam hidup kita, dalam hati kita. Mengikat diri dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kalau saudara pada saat Tuhan Yesus memberikan suatu gambaran bahwa ranting itu tidak akan bisa menghasilkan buah kalau dia tidak melekat pada pokok anggur. Kalau ranting itu berdiri sendiri, dia tidak akan bisa menghasilkan buah anggur. Tapi karena ranting itu melekat kepada pokok anggur, maka ranting itu menghasilkan buah. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak akan bisa dalam hidup kita itu ada buah Roh Kudus kalau kita tidak melekat kepada Kristus. Seperti ranting tidak bisa menghasilkan buah anggur kalau dia tidak melekat pada pokok anggur itu. Jadi kalau kita merindu memiliki harap dalam hidup kita ada buah Roh Kudus, ada kemurahan hati, melekatlah kepada Kristus. Tinggallah di dalam Dia.
Miliki persekutuan dengan Dia. Ikatkan dirimu dengan Tuhan sehingga kamu menjadi satu roh dengan Dia. Ini kunci Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kita menjadi pribadi yang murah hati. Seperti Bapa yang murah hati. Karena dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita, dengan akal budi kita sendiri tidak akan mampu. Tapi bersama dengan Roh Kudus kuasa Allah, persekutuan kita dengan Tuhan, Roh Kudus itu memampukan kita menjadi pribadi yang murah hati. Kemurahan hati adalah buah dari Roh Kudus. Amin. Murah hati. Saat dia mengalami Tuhan, maka terjadi kemurahan hati dalam hidupnya. Kalau saudara, pada saat Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang yang bernama Sakeus. Sakeus adalah seorang pemungut cukai. Sakeus adalah seorang pemungut pajak yang dibenci oleh orang besar. Pada saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Setengah dari milikku akan diberikan kepada orang miskin. Kalau ada orang yang merasa aku akan ganti 4 kali lipat. Terjadi apa? Yang tadinya dia adalah orang yang begitu perhitungan. Yang tadinya dia harus menarik banyak dari orang Israel, menarik pajak. Mungkin lebih dari apa yang ditentukan oleh Roma. Dia tarik sehingga dia dibenci. Tapi dia berjumpa dengan Yesus, terjadi perubahan yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Dia menjadi pribadi yang murah hati. Dia menjadi pribadi yang memberi. Kenapa? Karena dia mengalami Tuhan. Karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saat Sakeus berjumpa dengan Tuhan, terjadi perubahan yang luar biasa dalam hatinya. Terjadi perubahan yang luar biasa dalam hidupnya, Bapak Ibu dan kalian, sehingga dia mampu untuk memberi. Amin. Jadi hal yang pertama adalah bagaimana perjumpaan kita, bagaimana hubungan kita dengan Dia, bagaimana kita tinggal di dalam Dia. Itu yang memampukan kita menjadi pribadi yang murah hati. Buah dari Roh Kudus. Bagaimana caranya? Tinggal dalam Yesus seperti pokok, seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur. Demikian juga setiap pribadi kita melekat kepada Kristus, tinggal di dalam Dia, memiliki persekutuan dengan Dia, mengikatkan diri dengan Dia, maka rohnya yang tinggal dalam hati kita menghasilkan buah. Dan salah satunya adalah kemurahan hati. Amin. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita harus memberi? Mengapa kita harus menjadi pribadi yang murah hati? Karena dengan cara memberi, dengan cara bermurah hati, maka kita akan menerima berkat yang berkelimpahan. Kalau tadi kita baca, berilah maka kamu akan diberi dengan ukuran yang baik, dipadatkan, digoncangkan, bertumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam limpahanmu. Jadi hal yang kedua ini adalah memberi adalah cara Allah untuk memberkati kita dengan berkelimpahan. Gereja yang nama itu. Jangan sesuatu Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur itu juga akan dipermainkan. Memberi adalah seperti seorang yang sedang menabur. Orang tua saya dulu kasih dia itu pemalang. Jadi ketawa bila nanti dia menanam padi, nimbul padi, menukar. Dia bersusah payah Bapak Ibu. Dia buka ladang, lirik mewek, habis itu dibakar, ya. Setelah itu ditanam, ditugang sana. Ya, belum menghasilkan apa-apa. Lalu undang orang, kita kasih makan orang banyak, dan kita menabur padi, menabur benih. Terus kita lakukan, belum menghasilkan apa-apa. Nunggu beberapa waktu baru dia bertumbuh, kelihatan bertumbuh, hijau semua, belum menghasilkan apa-apa. Setelah beberapa bulan kemudian, ya kita bersihin semuanya sampai dia menghasilkan butir buah dan menghasilkan buah. Sampai siap untuk dituai. Artinya menabur itu, memberi itu adalah berkorban. Karena prinsip kebenaran itu adalah apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tapi kita bersyukur bahwa Allah kita saat kita menabur, saat kita memberi, itu tidak akan hilang begitu saja.
Dalam Amsal 19 ayat 17 bilang begini, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi siapa yang memberi itu memiutangi Tuhan yang akan membalaskan perbuatannya itu. Jadi saat kita memberi, Bapak Ibu sekalian, Amsal katakan kita sedang membuat memiutangi Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita memberi, kita tidak sedang membuang sesuatu, bukan. Saat kita memberi, saat kita menabung, maka suatu saat kita akan menuai. Amin. Bapak saudara, ada satu cerita dalam Alkitab di mana pada saat terjadi kelaparan di Israel, lalu Allah memerintahkan Elia untuk mendatangi seorang janda di Sarfat. Janda di Sarfat hanya punya sedikit tepung dan minyak dalam buli-buli. Tapi Elia datang, dia berkata bahwa berikan saya minum dan berikan saya roti. Itu dalam 1 Raja-Raja 17 juga bisa Bapak Ibu baca nanti. 1 Raja 17 ayat 8-16. Berikan saya roti. Lalu kata perempuan janda di Sarfat itu, Tuhan, yang ada padaku hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tapi apa kata Elia? Buatkan dulu bagiku, bawa dulu bagiku. Setelah itu buatlah bagi anak-anak. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu saudara sekalian? Pada saat dia melakukan kebenaran, pada saat dia tunduk kepada apa yang dikatakan oleh Elia, maka yang terjadi adalah sepanjang musim kemarau itu, hidup mereka tetap terpelihara. Tepung yang segenggam itu tidak habis, dan minyak dalam bulu-bulu pun tidak habis sampai musim hujan tiba, sampai musim penuaian tiba, mereka tetap terpelihara hidupnya. Amin. Karena dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 14 bilang begini, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tebayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Ada satu berkat supranatural yang terjadi pada saat dia taat akan kebenaran, pada saat dia taat melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan melalui ahli Elia. Jadi memberi itu adalah cara Tuhan untuk memberkati kita secara berlimpah. Bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian, kalau janda di Sarfat ini berkata, oh jangankan itu kamu, untuk saya aja kurang. Kalau sempat dia ngomong begitu Bapak Ibu saudara sekalian, maka kedua mereka berbuat bersama dengan anaknya dan mereka akan mati. Karena kelaparan itu sekian tahun lagi baru hujan sekarang. Jadi hal yang kedua Bapak Ibu saudara sekalian, kemurahan hati, memberi itu adalah cara Tuhan untuk memberkati kita secara berkelimpahan. Kalau kita mau mengalami terobosan kehidupan yang luar biasa dalam segala hal, dalam karunia, dalam apapun, dalam berkat dalam keluarga rumah tangga kita, mari kita berlaku dengan kebenaran. Jangan pernah menjadi takut. Karena dengan memberi, dengan menabung, maka kita mengalami suatu terobosan yang baru, yaitu mengalami berkat yang berkelimpahan. Amin. Karena itu adalah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tebayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Sepertinya enggak logis, sepertinya enggak masuk akal, tapi itulah cara Tuhan. Bapak Ibu saudara, itulah cara Tuhan untuk memberkati kita dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang supranatural. Bapak Ibu saudara, bagaimana mungkin tepung segenggam, minyak sedikit dalam buli-buli bisa memberi makan 3 orang berbulan-bulan, sedangkan itu hanya cukup 1 hari saja sebetulnya. Karena janda di Sarfat ini bilang, setelah kami makan ini kami berdua akan mati. Artinya itu adalah stok yang terbatas, itu adalah stok yang sedikit, cukup hanya untuk hari itu. Setelah itu tidak tahu. Tetapi kuasa dan mujizat Tuhan terjadi pada saat dia melakukan firman Tuhan, saat dia melakukan apa yang dikatakan oleh dia, maka hidupnya terpelihara dan dia mengalami kelimpahan sampai musim hujan tiba, sampai musim penuaian tiba.
Jadi hal yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, memberi, menabung itu adalah cara Tuhan untuk memberkati kita secara berkelimpahan. Itu cara Tuhan Bapak Ibu. Seperti tadi, ya, selang atau pipa yang tersumbat. Kalau dia tersumbat, dia berhenti mengalir. Tapi pada saat sumbatan itu dibuka dan mengalir terus dengan deras, maka berarti itu akan terus mengalir. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa dalam hidup kita harus memiliki karakter Allah, suka memberi dan juga menabung. Amsal 19 ayat 6. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Di hal yang ketiga adalah orang yang suka memberi, orang yang suka menabung, banyak teman, banyak sahabat. Kata Alkitab mencatat bahwa banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Kita tentu bersahabat dengan Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Karena dia satu-satunya sang pemberi yang tidak pernah putus-putusnya memberikan berkat dan anugerah dan kasih karunia dalam kehidupan kita. Kalau kita mau punya sahabat, kita punya teman yang banyak, maka dalam hidup kita melakukan buah roh ini yang suka memberi, suka menabung dalam pekerjaan Tuhan, suka memberi. Memberi bukan hanya berbicara tentang uang Bapak Ibu Saudara, memberi perhatian. Mungkin ada saudara kita yang membutuhkan doa, kita datang untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama yuk. Kita sampaikan firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan dia. Itu adalah cara kita memberi. Mungkin ada teman kita, saudara kita yang butuh doa, lalu kita datang berdoa bersama, menguatkan dan meneguhkan dia. Itu adalah memberi. Atau kita punya berkat, kita bisa berikan kepada dia. Itu adalah memberi. Kalau berbicara memberi hanya berbicara tentang uang, maka kalau orang yang tidak punya uang, dia gagal melakukan firman ini. Tapi bicara memberi bukan hanya berbicara tentang uang, tentang dana. Puji Tuhan kalau ada uang, ada berkat, ada dana yang bisa kita berikan, kita tabur untuk pekerjaan Tuhan. Itu kalau biasa kita. Tapi pada prinsipnya adalah apa yang ada pada diri kita, apa yang ada dalam hidup kita, karunia, talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada kita kobarkan itu, kita jalankan itu sehingga orang lain diberkati, maka kita akan terus ditambahkan. Tidak semua orang diberikan karunia kekayaan. Ada yang diberikan karunia untuk mengajar, memimpin, menggembalakan, ya, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita lakukan pada bagian kita masing-masing. Maka saat kita mengerjakan ini, maka kita akan mengalami kelimpahan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Kalau hanya berbicara tentang uang, Bapak Ibu Saudara, maka Simon Petrus orang yang gagal, betul? Yohanes orang yang gagal dong. Kalau dia hanya memberi, hanya bicara tentang uang. Tapi Petrus, dia memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Sampai bahkan matinya pun dia ditangkap, dia disalibkan di kota Roma. Itu adalah kesuksesan seorang hamba Tuhan. Kenapa? Dia memberi kehidupannya. Itu yang dia memiliki hidupnya, dia bersamakan dari Tuhan untuk memberitakan Injil. Jadi pentingnya kita itu berjalan dalam setiap karunia, berjalan dalam setiap talenta yang dipercayakan kepada kita. Jadi saat kita menjadi pribadi yang murah hati, saat kita menjadi pribadi yang suka untuk memberi, maka kita akan menjadi banyak. Orang akan suka kepada orang yang memberi, amin. Orang suka akan datang kepada kita, orang suka minta nasihat kita, minta doa kita, yuk berdoa dong sama saya lagi kesusahan. Kenapa dia datang kepada kita? Karena dia tahu kita murah hati untuk berdoa. Jadi berbicara tentang kemurahan hati, itu bukan hanya bicara pada satu bagian saja, tapi seluruh wilayah hati dan hidup kita menjadi pribadi yang murah hati. Saat kita murah hati, saat kita menjadi pribadi yang suka memberi, maka hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan secara berkelimpahan. Amin.
Itu firman Tuhan buat kita juga. Hal yang pertama tadi, mengapa kita menjadi orang yang murah hati? Karena murah hati itu adalah karakter Allah kita, sifat daripada Allah kita. Bagaimana kita menjadi pribadi yang murah hati? Bangun persekutuan dengan Tuhan. Biarlah kita melekat kepada Kristus seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur. Demikianlah kita menghasilkan buah Roh Kudus karena Roh yang tinggal dalam hidup kita. Dan hal yang kedua adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang murah hati, karena itulah cara Tuhan untuk memberkati kita secara berkelimpahan. Terjadi multiplikasi yang luar biasa. Kenapa? Karena kita murah hati. Cara Tuhan untuk memberkati kita, Dia memberikan kemurahan hati buat kita. Tidak pernah kita melihat dengan orang yang murah hati suka memberi menjadi miskin dalam hidup kita. Dia akan semakin bertambah-tambahkan, hikmatnya ditambahkan, berkatnya ditambahkan dalam hidup. Dan hal yang ketiga adalah orang yang murah hati, dia akan menjadi banyak saudara, banyak teman. Orang suka kepada orang yang murah hati. Orang suka kepada orang yang suka memberi, suka mendoakan satu dengan yang lain, suka memberikan semangat satu dengan yang lain, suka memberikan support kepada satu dengan yang lain, suka mengingatkan satu dengan yang lain. Maka orang suka kepada orang yang suka memberi. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua kita diberi kepercayaan karunia talenta yang dipercayakan oleh Bapak kita. Sesuai dengan kehidupan kita masing-masing, jalankan itu, lakukan itu dengan setia, sehingga kita dapat mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. Mengapa kita menjadi pribadi yang murah hati dan suka memberi? Karena kita punya satu Bapa, yaitu Bapa yang murah hati. Yang kedua adalah mengapa kita harus memberi? Karena memberi itu adalah cara Tuhan untuk memberkati kita secara berkelimpahan. Yang ketiga, mengapa kita harus memberi? Karena dengan memberi kita menjadi disukai oleh banyak orang. Amin. Itulah firman Tuhan buat kita. Satu ayat penutup, Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Amin. Itu firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Oh haleluya Bapa, kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Hari ini Kau mengingatkan kami, Kau mengajarkan kami. Karena kami percaya Kau mengasihi jemaat-Mu pada seluruh pelayan itu Tuhan. Bukan hanya sekedar jemaat biasa, tapi kami percaya Kau membawa kami semua jemaat-Mu mengalami terobosan, sebuah kehidupan yang berkelimpahan yang Kau janjikan itu. Bapa, biarlah kami tetap melekat kepada Engkau Tuhan. Kami di dalam kehidupan kami mengalir aliran air hidup, buah roh, kemurahan hati itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa, kami percaya kemurahan hati akan membawa kami kepada sebuah kehidupan terobosan yang lebih besar, berkat yang berkelimpahan dalam hidup kami, baik itu dalam ekonomi kami, keuangan kami, dalam setiap karunia talenta, dalam apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, kami akan mengalami terobosan yang besar saat kami tidak menahan-nahannya. Tapi kami kobarkan itu, kami jalankan itu, sehingga kami mendapatkan kepercayaan yang lebih besar seperti yang Kau janjikan. Lebih daripada itu, kami akan masuk dalam kebahagiaan Tuhan kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, saat kami menjadi pribadi yang murah hati, maka kami disenangi oleh banyak orang. Kami rindu Tuhan, jemaat-Mu pada seluruh Tuhan adalah jemaat Tuhan yang disukai dan disenangi oleh banyak orang, sehingga Injil, kabar baik, firman-Mu bisa diberitakan kepada banyak orang. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, karena Ku hidup,
ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, kami mau hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Kami rindu menjadi pribadi yang suka memberi. Kami rindu menjadi pribadi yang murah hati ya Tuhan Yesus. Karena kami punya Bapa yang murah hati. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami hati yang murah hati. Karena kami percaya firman-Mu hari ini berkata, murah hati adalah cara Tuhan untuk memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman. Orang yang murah hati disukai oleh banyak orang. Terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, bahwa kami untuk hidup di dalamnya. Dan kami percaya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, berikan seluruh baik dengan pribadi-pribadi yang murah hati. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah kami kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, dan kami percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Haleluya. Firman Tuhan yang telah disampaikan bagi kita, firman yang sungguh luar biasa, yang dapat mengubahkan hidup kita kepada yang lebih baik lagi. Haleluya. Tiba waktunya kita akan memberikan korban syukur dan persembahan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, maka lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, kantor berarti diedarkan, mari kita naikkan. Namun sebelumnya doa dulu. Yuk, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas berkat-Mu, atas cinta kasih-Mu terhadap kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami ada sampai saat ini. Semuanya Tuhan pertolongan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang Engkau Tuhan memberkati. Tuhan firman ini dari Tuhan.
Terima kasih Bapak. Sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami Tuhan. Terlebihnya Tuhan, Engkau berkati Tuhan segala usaha dan pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan pasti berikan kami berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan persembahan kami di Tuhan. Berdoa persembahan ini berguna bagi kerajaan-Mu untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, kita akan pujian kita. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kiranya Tuhan memberkati semuanya. Warta jemaat bagi kita pada hari ini, pada satu minggu sepekan, saya akan membacakan warta jemaat bagi kita. Ada beberapa visi dalam gereja kita yang perlu kita ketahui, yang menjadi seperti Kristus, yaitu yang pertama, yaitu boleh kita dengarkan, memberitakan kabar keselamatan kepada segala bangsa. Yang kedua, menjadikan orang percaya murid Kristus. Dan yang ketiga, melengkapi orang percaya untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah misi dan visi ini menjadi pegangan kita sebagai berjemaat di Gereja Tuayan, yaitu visinya menjadi seperti Yesus Kristus. Amin. Kemudian dalam Mazmur 100 ayat 2 berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. Penerimaan keuangan pada satu minggu yang lalu, yaitu pada minggu lalu dalam ibadah raya Minggu tanggal 2 Agustus 2026, kantong pertama sebesar 100.000, kantong kedua untuk kas Natal sebesar 50.000.
Kemudian kolekte doa puasa di tempat Bapak Gembala Rabu tanggal 5 Agustus 2006, kas rumah tangga sebesar 133.000. Diterima perpuluhan pada Minggu tanggal 2 Agustus 2006. Yang pertama dari keluarga Ibu Grace Mega Pana Purba, dan yang kedua dari keluarga Bapak Filipus, ketiga Ibu Buri Mama Simpson, dan keempat dari saudara Desiel Kabel. Terima kasih atas segala pemberiannya. Kemudian persembahan khusus dari Ibu Duri atau Mama Simpson. Terima kasih Bu. Kemudian kolekte perjamuan kudus diterima sebesar Rp86.000. Pengeluaran dikeluarkan dari kas gereja. Yang pertama upah jahit logo dan rumbai bendera kematian besar 40.000. Kemudian beli sapu lidi 15.000, beli sapu lantai 20.000. Kemudian jadwal kegiatan sepanjang minggu ini yang akan kita laksanakan yaitu pertama hari Selasa menara doa jam 14 atau jam 2 sampai selesai. Kemudian hari Rabu doa puasa jam 18 sampai selesai. Kemudian hari Jumat persekutuan doa jam 16 sampai selesai. Dan hari Sabtu latihan untuk ibadah minggu. Pokok doa yang harus kita doakan bersama-sama baik di dalam tata ibadah maupun dalam doa pribadi dan dalam keluarga. Yang pertama kita doakan Alangkah Raya Kalimantan Tengah sampai menjadi penuaian jiwa-jiwa, amin, untuk datang kepada Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua kita doakan gereja kita Barigas Lumbung Tuayan. Kita doakan Bapak Gembala, pengerja dan seluruh jemaat. Kita saling mendoakan agar kita saling terikat di dalam tubuh Kristus. Kemudian yang ketiga kita doakan untuk tanah dan gedung gereja tempat kita beribadah. Ini yang menjadi pokok doa yang paling utama yang kita renungkan, yang kita akan doakan selalu bertubi-tubi untuk Tuhan membukakan tingkap-tingkap surga untuk tercurah berkatnya bagi kita dan terdapatlah tanah dan bangunan. Amin. Haleluya. Yang keempat kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kita saling menguatkan, saling menopang dan saling mendoakan agar kita selalu di dalam perlindungan dan di dalam otoritas Allah. Amin. Itu yang menjadi warta jemaat bagi kita untuk satu minggu sepekan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Persilakan. Ya, kita ucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan ini. Pak Yusia Putra Padamian, ada Pak Kaukman Tarung, ada Pak Bambang, ada Yuvan, orang. Kita tiup lilin kan? Saya bilang tiup lilin tinggal ada. Haleluya. Selamat ulang tahun ya. Nanti dipimpin bersama ya. Kita juga berdoa nanti dan juga jangan lupa siang ini ibu-ibu mengadakan WBI, pertemuan ibu-ibu WBI tempat keluarga Mama Jenny. Jam berapa? Setelah ibadah ini langsung ya. Setelah ibadah ini langsung ibu-ibu beserta Mama Jenny, ibu-ibu ibadah WBI. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, untuk tanggal 15 Agustus kita akan mengadakan doa ibadah Yud Pemuda Remaja Barigas Lumbung Tuayan. Amin. Jadi hari Sabtu jam 10 pagi akan ada ibadah untuk anak-anak muda pemuda remaja Barigas Lumbung Tuayan di tempat ini jam 10 pagi. Mari undang teman-temannya ya, yang mau datang bersama-sama, ayo kita ibadah bersama-sama di tempat ini.
Dan selanjutnya tanggal 16 Agustus kita akan mengadakan ibadah spesial ucapan syukur 1 tahun Barigas Lubuk Buaya. Amin. Tanggal 3 Agustus kemarin harusnya. Makanya kemarin kita harus dilayani oleh Pak Koordinator dan Ibu di rumahnya. Waktu itu kita diminta ke rumah. Oh, hari ini ya 1 tahun. Ternyata 1 tahun harus keluarga Pak Koordinator yang sudah masuk ke rumahnya. Jadi Tuhan Bapak Ibu, tanggal 16 Agustus hari Minggu, mari undang teman-teman kita, saudara kita yang lain yang pernah kita layani. Kita bawa ke datang ke tempat ini. Hari Minggu itu kita akan ucapan syukur sederhana lah ya. Nah, kita ada makan sedikit. Tapi bukan berarti makannya sedikit-sedikit boleh ya. Akan banyak boleh. Kita akan makan bersama, makan sederhana di tempat ini, dan kita dilayani oleh Bapak Pendeta Kemikson Tarung dari Sampit, yang beliau adalah hamba Tuhan, pendeta di BI juga, ya teman juga. Jadi kita akan dilayani oleh beliau hari Minggu tanggal 16 Agustus jam 9 pagi. Jangan sampai kita yang terlambatnya Bapak Ibu. Cukup udah berdiri kita baru datang, jangan begitu. Bisa. Jangan lupa ya, 16 Agustus kita akan bersama-sama beribadah ucapan syukur di tempat ini. Dan kita bersyukur tempat ini masih bisa disediakan oleh Pak Koordinator. Mari kita jaga bersama tempat ini. Ya, kita bersihkan kalau kita udah pulang, kita bersihkanlah, kita jaga kebersihannya. Ya, supaya ya orang suka juga kalau kita tempatnya dengan bersih kan begitu. Itu dari ucapan syukur kita bersihkan tempat ini. Ya Tuhan, itulah Bapak Ibu saudara sekali lagi jangan lupa tanggal 16 Agustus kita ada ucapan syukur, ibadah bersama, dilayani Pak Kemikson Tarung. Mari undang teman, saudara, menjadi tolong kita untuk kita hadir bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini. Amin. Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri dalam ucapan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan siang hari ini. Kami berdoa Tuhan memberkati gereja Barigas Lubuk Buaya. Kami percaya gereja ini ada untuk maksud penyelamatan jiwa di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau adalah kepala gereja ini. Kami percaya Tuhan Engkau adalah kepala gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan firman-Mu berkata, Engkau yang mendirikan jemaat-Mu dan alam maut tidak menguasainya. Engkau memberikan kunci kerajaan bagi gereja-Mu. Bahkan apa yang kami ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Kami percaya apa yang dibutuhkan oleh gereja-Mu, surga sudah curahkan itu, surga sudah limpahkan itu, berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan menyaksikan, kami akan melihat bagaimana cara tangan Tuhan yang dahsyat mengerjakan apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Baik itu pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, rumah tangga, semua diberkati oleh Tuhan. Hati yang rindu harus lapangkan Engkau Tuhan. Ada atas jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan, berkatilah usaha dan pekerjaan jemaat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang berjual sembako Tuhan memberkati, jual air minum Tuhan memberkati, jual mobil Tuhan memberkati, jual jasanya Tuhan memberkati, bahkan yang bekerja emas Tuhan memberkati, yang jual beli punya diberkati Tuhan dengan berlimpah, dan semua usaha pekerjaan yang dikerjakan oleh jemaat-Mu semua diberkati Tuhan dengan luar biasa secara berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Baik itu pegawai negeri, baik itu pensiunan, dalam nama semua diberkati dengan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pokok-pokok doa yang tertulis dalam kertas-kertas ini. Kami berdoa memberkati, Tuhan menjamah, Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Mulai pokok doa yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan ini. Kami percaya kami sudah terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah Engkau Allah, kami terkasih. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh haleluya, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami puji kebesaran-Mu. Oh
awal pertengahan ke akhirnya. Dan saat ini Tuhan kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami mohon berkat daripada Engkau. Mari Bapak Ibu angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah kasih karunia damai sejahtera, berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir melimpah atas kehidupan kita. Diberkatilah kita di ladang, diberkatilah kita di kota, diberkatilah segala usaha pekerjaan dan pelayananmu, diberkatilah anak-anakmu, studi anak-anakmu, lumbung-lumbungmu, diberkati oleh Tuhan, diberkatilah keluar dan masukmu, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Maranatha, Allah datang kedua kalinya untuk menyebut kita orang percaya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Terima kasih sudah datang. Apa lagi Mas? Harus loh. Dari minggu. Bocor sampai lali.